Hai semua, Assalamualaikum. Video kali ini aku akan bikin salah satu makanan favorit aku, yaitu kue onde-onde. Onde-onde ini makanan tradisional, bikinnya gampang banget, rasanya enak. Bagi kalian yang mau tahu resep dan bagaimana cara aku bikinnya, simak terus ya videonya sampai selesai. Untuk bahan yang pertama, ini aku udah siapkan 130 gram kacang hijau kupas, dan ini udah aku rendam ya semalaman. Kemudian sekarang akan aku rebus sampai kacang hijaunya ini matang dan juga empuk. Karena ini udah aku rendam semalaman, jadi aku merebusnya sebentar aja ya. Tekstur kacang hijaunya juga sudah empuk, tinggal mematangkan aja. Nah, ini jangan lupa sesekali diaduk. Oke, ini singkat cerita udah matang. Teksturnya seperti ini ya kalau udah empuk. Kemudian ini ditiriskan airnya. Oke, lanjut. Setelah kacang hijaunya tadi udah agak dingin, jadi masih hangat-hangat, ini nggak apa-apa ya. Aku langsung aja masukkan ke dalam blender. Oh iya, by the way, ini tuh aku mau bikin isian untuk onde-ondenya dulu ya. Jadi sebelum bikin kulitnya, aku udah bikin isiannya dulu. Nah, setelah itu masukkan 85 gram gula pasir. Masukkan juga 100 ml air. Dan di sini harusnya aku tambahkan santan kara ya, atau santan instan gitu, sebanyak 1 bungkus. Tapi aku kelupaan, di sini aku nggak pakai santan. Tapi nggak apa-apa, hasilnya enak. Kalau misalkan kalian mau bikin, boleh juga ya ditambahkan santan supaya hasilnya tambah enak. Nah, ini setelah di blender halus seperti ini, sekarang aku akan tuangkan ke dalam pan. Masak kembali kacang hijaunya sampai benar-benar ngeset dan bisa dipulung ya. Nah, ini diaduk-aduk terus supaya bawahnya tidak gosong. Kemudian aku tambahkan setengah bungkus vanili bubuk atau boleh pakai yang cair sekitar 1/4 sendok teh. Tambahkan garam 1/4 sendok teh dan juga 1 sendok makan margarin. Kemudian masak di api yang paling kecil sambil terus diaduk seperti ini ya supaya tidak gosong. Setelah beberapa saat teksturnya bakalan ngeset seperti ini. Ini udah bisa dipulung, boleh dimatikan apinya. Tapi aku masih aduk ya sampai kurang lebih 3 menitan supaya lebih tanak. Setelah aku aduk selama 3 menit, ini apinya udah aku matikan. Kemudian aku pindahkan ke dalam wadah. Ini siap untuk dicetak. Aku cetak bulat-bulat menggunakan tangan aja ya seperti ini. Untuk beratnya aku memakai sendok takar ukuran 5 gram ya. Ini sebenarnya di awal video itu aku memakai sendok takar ukuran 2,5 gram. Tapi setelah di tengah perjalanan aku ganti ukurannya menjadi 5 gram. Karena pakai yang ini itu terlalu kecil ya, jadi aku ganti pakai yang 5 gram. Lanjut, sekarang bikin kulit onde-ondenya. Nah, di sini udah aku tuangkan 250 gram tepung ketan, 100 gram gula pasir, 25 gram tepung beras putih, 1/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh baking powder. Semua bahan kering ini aku aduk dulu sampai benar-benar tercampur rata. Kalau udah rata, sekarang aku akan tambahkan kentang kukus. Ini beratnya 100 gram ya, jadi kentang yang udah aku kukus kemudian dihaluskan dan ditimbang beratnya sebanyak 100 gram. Untuk airnya ini aku pakai 190 ml ya. Kemudian uleni adonan dan memasukkan airnya sedikit demi sedikit supaya tidak kelembekan. Oke, ini aku akan ganti aja menggunakan tangan ya untuk menguleninya, karena menggunakan centong seperti ini itu susah, jadi aku pakai tangan aja. Jangan lupa cuci tangan dulu ya. Awalnya aku pikir bikin onde-onde itu susah, ternyata gampang banget. Kalian juga pasti bisa ya kalau mau bikin onde-onde, ikuti aja step by step-nya. Setelah dimasukkan airnya sedikit demi sedikit dan sambil diuleni, ini udah jadi ya untuk adonannya, udah bisa dipulung seperti ini.
Sekarang aku akan isi adonan ini menggunakan isian yang tadi udah dibikin sebelumnya. Untuk takarannya, di sini aku pakai 1 sendok takar, beratnya kurang lebih 7-8 gram. Nah, ini tinggal dibulatkan aja, kemudian dipipihkan. Lalu isi bagian dalamnya seperti ini ya. Nah, ini tinggal ditutup aja pelan-pelan, kemudian dibulatkan. Nah, caranya seperti ini aja ya, bikin onde-onde. Setelah bulat sempurna seperti ini dan tidak ada lagi yang pecah-pecah. Nah, ini udah halus ya. Sekarang aku akan masukkan ke dalam wijen. Untuk menempelkan wijennya ini aku nggak pakai air ya, jadi langsung aja adonannya aku gulingkan di atas wijen seperti ini, sambil ditekan-tekan ya, supaya nanti wijennya itu menempel. Nah, ini tanpa dicelup air pun wijennya sudah menempel ya. Oke, sekarang aku akan simpan dulu. Untuk ukuran onde-ondenya sebenarnya terserah kita ya, jadi mau besar atau kecil, biasanya ada yang jual ukuran besar atau ukuran onde-onde mini gitu. Kali ini aku bikin yang ukuran sedang aja. Oke, lakukan semuanya hingga adonannya habis ya. Nah, ini dia udah selesai semuanya aku bulatkan. Di sini aku dibantuin sama suami aku ya. Jadi ada yang besar, ada yang kecil. Sekarang aku akan goreng onde-ondenya. Nah, ini tips yang paling penting saat penggorengan ya. Jadi, untuk menggoreng onde-onde ini kita harus memerlukan minyak yang lumayan banyak seperti ini. Dan untuk memasukkan onde-ondenya ini jangan minyak yang panas-panas gitu ya. Jadi minyaknya masih hangat, cenderung ke panas sedikit. Kita udah masukkan onde-ondenya. Kemudian ini kalau udah mulai mengembang, onde-ondenya kita goyang-goyang seperti ini ya, menggunakan saringan atau menggunakan sutil supaya nanti hasil onde-ondenya itu bulat sempurna dan cantik ya. Goreng onde-onde menggunakan api kecil aja, jangan terlalu besar ya apinya, takutnya nanti bakalan pecah. Untuk menggoreng onde-onde ini juga harus sabar ya, jadi jangan terlalu besar apinya. Selain pecah, nanti takutnya akan meletus ya onde-ondenya, jadi kita harus pakai api yang kecil. Dan saat memasukkan onde-ondenya, minyaknya jangan terlalu panas. Nanti kalau suhunya sudah naik, ini tinggal diputar-putar aja seperti ini ya. Dan bisa dilihat di dalam video, untuk wijennya ini tetap aman ya, jadi tidak copot-copot gitu. Padahal tadi tidak dicelup ke dalam air ya, jadi langsung aja digulingkan ke dalam wijen. Oke, ini dia warna onde-ondenya udah mulai kecoklatan ya, warnanya udah cakep banget. Kalau ditekan-tekan seperti ini sudah lumayan kokoh. Ini berarti udah mateng, udah siap untuk diangkat. Jadi nanti hasil onde-ondenya bulat sempurna ya. Tapi tergantung selera kalian masing-masing. Kalau misalkan pengen onde-ondenya yang masih lembut, masih chewy gitu, jangan terlalu kecoklatan seperti ini ya untuk menggorengnya, supaya nanti teksturnya masih tetap lembut dan juga chewy. Nah, kalau digoreng seperti ini sampai kecoklatan, ini teksturnya biasanya lebih ke kopong dan juga agak garing gitu ya luarnya. Oke, ini aku angkat aja onde-ondenya. Sekarang aku akan tiriskan. Oh ya, untuk onde-ondenya ini nggak aku goreng semua ya, jadi aku sisain untuk besok paginya. Karena aku bikin ini tuh udah malam-malam, jadi aku goreng separuhnya aja. Sekarang aku akan coba belah onde-ondenya ya. Kita lihat isi dalamnya. Nah, ini dia onde-ondenya cantik banget, kopong, dalamnya juga lembut.
Ini enak banget sih, luarnya kering, dalamnya chewy, dan juga lembut gitu. Dan balik lagi ke selera masing-masing, kalau kalian pengen onde-ondenya ini masih kenyal, masih lembut gitu di luarnya juga, untuk menggorengnya ini jangan terlalu kering seperti ini ya. Kalau aku lebih suka yang tekstur onde-ondenya itu seperti ini, jadi terlihat cantik juga ya, bulat-bulat. Untuk dalamnya kalian bisa lihat ya, onde-ondenya ini kopong, dan isiannya itu loh lumer banget di mulut. Dan untuk sisa onde-onde yang belum digoreng, ini aku akan simpan frozen. Aku akan simpan di dalam wadah tertutup seperti ini ya. Untuk satu resep ini, aku mendapatkan kurang lebih 40 onde-onde dengan berat kulit 8 gram dan isian sebanyak 5 gram. Jadi disesuaikan aja sesuai selera masing-masing, mau bikin besar atau kecil ya. Nah, ini aku tutup, kemudian aku akan simpan. Untuk yang wadah ini aku akan simpan di chiller, dan yang di dalam tinwal ini aku akan simpan di dalam freezer. Oke, sekian dulu video aku kali ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Jangan lupa dukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe. Makasih.